Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 18. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Cara orang mengelola hidupnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dirinya lahir dan dibesarkan. Apa yang biasa dilihat dan didengarnya akan diterjemahkan bahwa kehidupan memang seharusnya seperti itu. Cara manusia memandang kehidupan akan menentukan bagaimana caranya menjalani kehidupan. Pemahaman manusia tentang kehidupan akan sangat menentukan caranya mengelola kehidupan. Umumnya, cara manusia memandang dan mengelola kehidupan diwarisi dari orang-orang lebih tua yang terlebih dulu hidup. Orang-orang yang lebih tua mewarisi cara memandang dan mengelola kehidupan dari orang yang lebih tua dari mereka. Dari warisan tentang cara memandang dan mengelola kehidupan, akhirnya terbentuk suatu pola hidup di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kehidupan, cara mengelola kehidupan, apa yang dianggap baik dan berguna, apa yang harus diprioritaskan. Seringkali pola hidup itu tidak diajarkan di dalam kelas pendidikan formal, tetapi melalui budaya lisan, melalui keluarga dan masyarakat. Pola budaya lisan itu akhirnya membentuk cara pandang bahwa kehidupan memang seharusnya seperti itu. Seringkali cara pandang terhadap kehidupan yang membentuk suatu pola hidup tertentu dibangun berdasarkan sesuatu yang biasa dilihat dan didengar serta digunakan oleh banyak orang. Cara pandang yang dibentuk berdasarkan praduga, sesuatu yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan kebenarannya. Padahal apa yang biasa dilihat dan didengar serta digunakan banyak orang tidak selalu benar. Manusia bisa mengalami ilusi kehidupan. Ilusi adalah interpretasi yang salah atas rangsangan pada panca indera. Panca indera menerjemahkan objek yang diamati dengan cara yang tidak semestinya. Akibatnya, persepsi orang yang bersangkutan terhadap objek yang diamati mengalami pergeseran dari yang semestinya. Ilusi mengubah persepsi seseorang tentang realitas karena dibangun berdasarkan hayalan. Interpretasi yang salah terhadap kehidupan akan menghasilkan cara pandang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Cara pandang yang tidak sesuai kenyataan akan menggerakkan orang mengelola hidupnya dengan cara yang tidak semestinya. Pandangan yang mempengaruhi pola hidup banyak orang di dunia dari zaman ke zaman adalah materialisme dan konsumerisme, tanpa menyadari bahwa itu adalah materialisme dan konsumerisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar dari segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, di dalam alam kebendaan semata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang melampaui alam. Pandangan ini menyatakan bahwa hal yang dapat benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri dari materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi dari materi. Konsumerisme merupakan paham yang mendorong manusia untuk menjalankan proses konsumsi barang dan jasa hasil produksi secara berlebihan, secara sadar dan berkelanjutan. Hasilnya, orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren yang ada. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Kombinasi dari materialisme dan konsumerisme akan berbuah ketamakan. Yesus menerangkan tentang bahayanya ketamakan menggunakan seorang kaya yang tanahnya berlimpah hasilnya sebagai gambaran. Orang kaya ini telah memiliki banyak harta untuk dirinya, tetapi hasrat untuk memiliki lebih banyak lagi harta benda menguasai dirinya. Karena itu dia membangun lumbung yang lebih besar lagi.
membangun lumbung yang lebih besar lagi untuk menampung lebih banyak harta bendanya. Itulah ketamakan. Ketamakan adalah hasrat kuat untuk memperoleh sesuatu lebih banyak dari yang diperlukannya. Ketamakan bukan sembarang hasrat, namun secara lebih spesifik, hasrat yang terarah pada diri sendiri serta yang berlebihan. Hasrat yang selalu ingin lebih, dan lebih ini tidak terukur dan tak terkendali hingga melampaui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Keserakan terjadi ketika kebutuhan bercampur baur dengan keinginan. Orang menjadi serakah ketika apa yang diinginkan disamarkan menjadi apa yang dibutuhkan. Padahal sebenarnya orang tak sungguh-sungguh membutuhkannya, hanya menginginkannya. Dan orang tidak akan kesulitan menemukan alasan membenarkan untuk menyamarkan keinginan dengan kebutuhan. Penyamaran batas antara kebutuhan dan keinginan sebagian besar terjadi di tingkat terendah kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, makan, minum, rumah, seks, kesehatan, dan lain-lain, dan lebih khusus lagi pada kebutuhan yang bersifat material. Kebutuhan fisiologis yang material ini kemudian dikonkretkan lewat uang atau harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut. Walau kebutuhan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan cara hidup masa kini, namun kebutuhan yang paling dasar tetap tidak berubah. Makanan, pakaian, dan rumah. Kebutuhan yang lain bersifat pengembangan, tetapi keserakan bisa terjadi pada 3 tingkat yang berbeda. Kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan, dan hal-hal lain yang orang inginkan yang sebenarnya bukanlah kebutuhan. Keserakan mengandung persoalan lebih dalam karena menggeser pusat hidup manusia dari hidup bagi sesama menjadi hidup bagi aku, dan bahkan sesama hidup bagi aku. Simbol hidup seorang Kristen sebagai saluran berkat berubah menjadi bejana berkat yang sekedar menampung dan menikmati sendiri berkat Allah. Keserakan dengan mudah menjauhkan sesama dari diri seseorang. Orang lain menjadi instrumen untuk memenuhi keserakan seseorang. Bahkan orang rela mengorbankan orang lain untuk memenuhi keserakan tersebut. Hasil akhir dari budaya yang membiakkan keserakan adalah ketidakadilan. Saat ini, manusia dikelilingi oleh kebudayaan di mana keserakan menjadi nilai hidup yang patut dikejar. Tidak ada yang keliru dengan usaha mendapatkan apa yang orang inginkan. Masalahnya, manusia tidak tahu apa yang diinginkan, sampai budaya konsumerisme memberitahu manusia apa yang seharusnya diinginkan. Budaya iklan tidak hanya memberi informasi, tetapi juga melakukan formasi. Iklan menciptakan sebuah bentuk kehidupan yang wajib diinginkan semua orang. Iklan membentuk karakter manusia menjadi lebih serakah. Mengumpulkan secara berkelanjutan sesuatu jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan akan membuat apa yang dikumpulkan tersebut menjadi hal yang amat sangat penting bagi orang itu. Apa yang dikumpulkan terus-menerus akan membuat hati orang melekat kepada objek yang dikumpulkan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Suatu objek yang membuat hati orang melekat kepadanya akan menjadi pusat hidup orang itu. Dan segala hal yang menjadi pusat hidup seseorang adalah Allahnya. Pada saat seperti itulah, orang bersedia melakukan segala hal untuk memperoleh hal terpenting dalam hidupnya tersebut. Pengorbanan seperti itu merupakan akibat lanjutan dari jaring ketamakan yang telah menjeratnya. Yesus Kristus tidak mengajak setiap orang percaya mengalami kemiskinan ekonomi kolektif. Yang Yesus Kristus ajarkan adalah pentingnya memiliki sikap yang benar terhadap harta benda, terlepas orang memiliki aset dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah yang banyak. Yesus Kristus mengajarkan tentang bahayanya mengarahkan hidup untuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Yesus Kristus mengajarkan pentingnya setiap orang percaya memperjuangkan sesuatu yang bernilai kekal, karena hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya. Karena itu, belajar menjalani hidup sesuai dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang percaya belajar untuk menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah, bukan memaksa Allah mengikuti kehendak pribadinya. Doa yang tulus akan membentuk kerangka kehidupan yang ingin dijalani. Dengan berdoa memohon, berikanlah merupakan hasil dari kesadaran
bahwa manusia yang harus bekerja dengan susah payah di dalam dunia yang tidak bisa menghasilkan hasil optimal dari suatu pekerjaan seperti yang diharapkan, akan mendapatkannya hanya jika Allah memberikan. Meminta makanan bukan emas dan permata, karena makanan merupakan kebutuhan paling dasar bagi kehidupan. Tanpa makanan manusia akan mati. Dengan mengajukan permohonan, ini berarti kita menyadari bahwa manusia sebenarnya memiliki sedikit kebutuhan di dalam hidupnya, tetapi memiliki sangat banyak keinginan. Meminta makanan untuk hari ini, bukan emas dan permata sebagai tabungan abad ini, merupakan kesadaran tentang pentingnya bergantung kepada Allah setiap hari di sepanjang waktu hidup kita yang singkat.